Bidang pemerintahan pertama adalah menghadirkan kepemimpinan yang humanis dan mengayomi. Karena memang dasar pemikiran kita adalah seperti diungkapkan Sayyidul Qaumi Khadimuhum, bahwa pemimpin satu kaum itu adalah pelayan bagi masyarakatnya. Nah, kita berikhtiar untuk menghadirkan pemimpin yang humanis dan mengayomi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Kita akan bincang-bincang tentang visi misi dari pasangan Rahman nomor urut 1, yakni dalam bidang pemerintahan. Sebab kita harus paham, rakyat juga harus paham, kemudian para pekerja di pemerintahan juga harus paham bagaimana nanti ketika insya Allah akan duduk menjadi wali kota pemerintahan ini, bagaimana pelayanan yang akan diberikan oleh pasangan nomor urut 1 Rahman ini. Baik, langsung saja kita akan bertanya kepada Ustaz Usman. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melanjuti yang kemarin Ustaz. Baik, kemarin kita sudah bincang-bincang tentang visi misi peningkatan bidang keagamaan. Baik. Ini agak langsung ke pemerintahan ya Ustaz. Pemerintahan ya. Pada kesempatan ini kita akan bincang-bincang tentang visi misi dalam bidang pemerintahan. Saya sudah baca juga tentang bidang pemerintahan, yakni pasti tentu setiap pemimpin dia hadir di tengah-tengah masyarakat ataupun rekan-rekan kerjanya yang lainnya tentu punya sifat yang baik, humanis segala macam. Gimana Ustaz? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pemirsa di rumah dan seluruh warga Kota Binjai dan Ustaz Syukri di studio. Ya, Ustaz. Kita ada program bidang pemerintahan Ustaz dari kita turunkan dari visi dan misi kita untuk menjadikan Kota Binjai yang nyaman, sejahtera, religius dan bermartabat. Bidang pemerintahan pertama adalah menghadirkan kepemimpinan yang humanis dan mengayomi. Karena memang dasar pemikiran kita adalah seperti diungkapkan Sayyidul Qaumi Khadimuhum, bahwa pemimpin satu kaum itu adalah pelayan bagi masyarakatnya. Nah, kita berikhtiar untuk menghadirkan pemimpin yang humanis dan mengayomi. Jadi ada istilah sekarang selalu kita dengar Ustaz, kalau bisa dipersusah ngapain dipermudah. Jadi kita balik sekarang ini. Kalau bisa dipermudah ngapain dipersusah. Nah, ini yang menjadi keinginan kita ke depan di Kota Binjai ini adalah mempermudah semua urusan. Ya, jadi mengayomi. Ini penting, pemimpin yang mengayomi ini penting hadir di tengah-tengah masyarakat. Mengayomi ini memang betul-betul dia dekat, dia memberikan pelayanan yang baik lah, begitu mengayomi lah Ustaz ya. Jadi istilahnya gini Ustaz, bahwa yang kita inginkan itu adalah ketika para seluruh pejabat ini ketika dia mampu memberikan pelayanan terbaiknya kepada masyarakat, itu adalah menjadi sesuatu yang membahagiakan hidupnya. Itu yang coba kita hadirkan. Jadi seperti orang Malaysia ketika dikatakan kerja jam 7, jam 7 dia hadir. Ketika dia pulang jam 5.30, jam 5.30 dia pulang. Dan ketika dia mampu untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, itu adalah menjadi sebuah kebahagiaan bagi mereka. Agar mereka mencintai pekerjaan lah, begitu yang mau dihadirkan ya. Mereka cinta dengan pekerjaannya. Ya, tidak seperti yang kemudian jam kerja semestinya sudah hadir jam 8, dia datang jam 10. Kita tidak inginkan seperti itu ke depan. Jam 8, jam kerja mulai jam 8 dia datang. Karena kan memberikan pelayanan nanti. Karena ingin memberikan pelayanan kepada masyarakat. Baik Ustaz. Menghadirkan pemimpin yang humanis dan mengayomi. Kemudian saya lihat meningkatkan kualitas pelayanan publik. Insya Allah akan duduk nanti bagaimana cara melayani masyarakat. Karena di sini kan meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan kualitasnya gitu. Jadi memang fakta yang kita temukan di bawah hasil keliling kita di hampir 250 titik di 5 kecamatan Kota Binjai ini Ustaz, banyak keluhan dari masyarakat masalah pelayanan. Ya, saya tanya KTP berapa hari selesai, ada yang bilang sehari, ada yang bilang seminggu, ada yang bilang sebulan. Bayarnya berapa? Ya ada yang macam-macam lah yang bilang begitu. Nah, kenapa tidak seragam jawaban masyarakat? Nah, kita pengen jawaban seragam. Ya, kalau ke depannya insya Allah kita pengen 3. Ya, pertama adalah jelas. Untuk urusan pelayanan publik ini jelas, cepat dan ramah. Apa arti jelas? Jelas ini misalnya gini Ustaz, berapa bayarannya? KTP itu berapa bayarannya?
SKCK itu berapa bayarannya? Alhamdulillah di Medan kemarin saya urus SKCK sudah tertulis di depan Ustaz 30.000. Ya, sudah tidak ada calo lagi. Langsung kita datang pagi, nanti kalau kita datang awal, datang cepat bisa cepat selesai. Ya, dikasih kwitansi misalnya. Ya. Nah, kita pengen jelas. Tertulis di situ KTP sekian bayarannya. Biar satu suara semuanya ya. Satu suara, ya. Dan dia datang ke tempat urusan KTP itu dan sekarang di Dukcapil ya, untuk KTP. Nah, kalau misalnya banyak warga yang datang, ya kita perbanyak pelayanannya. Ya, orang-orang yang bekerja di situ kita perbanyak. Ya, rencana kita begitu. Ya, mungkin mereka akan ngambil nomor antrian, ya kan? Kan lebih enak dan lebih nyaman gitu. Kemudian cepat nih kita pengen kalau bisa 1 hari. Ya, karena orang bilang sekarang Kota Binjai ini smart city, semuanya sudah digitalisasi. Kalau semua sudah digitalisasi, semua komputerisasi, artinya semua data masyarakat sudah ada di dalam komputer. Ya tinggal print aja kan? Kan gitu Ustaz. Ya kalau tinggal print aja, artinya barangkali perlu diedit segala macam, tidak begitu lama. Ya 1 hari bisa selesai. Nah kalau misalnya perlu 3 hari kerja, ya kita buat 3 hari kerja, ya kan? Ya, tergantung dokumen-dokumen yang yang penting berikutnya lah. Ya nanti kita yang penting cepat. Berapa hari kerja dan harus jelas tadi ini. Yang ketiga adalah kita pengen ramah. Bahwa masyarakat kita dilayani dengan ramah. Tidak kemudian ya dimarah-marahin, dibentak-bentak misalnya, atau yang lebih malang lagi Ustaz, dijadikan bola, dioper sana oper sini. Kita tidak ingin seperti itu dalam hal pelayanan publik. Ustaz, sudah 2 Ustaz berikan tadi. Satu, pemimpin yang humanis dan mengayomi, kemudian kualitasnya ditingkatkan pelayanan publik, kemudian saya juga baca ini tata kelola pemerintahan yang efektif, kemudian efisien, humanis, bersih dan transparan. Ini yang transparan Ustaz. Iya, transparan ini Ustaz Syukri. Ya jelas. Kalau dulu ditanya, Pak, ini berapa bayarannya? Terserahlah. Jadi transparan itu berapa? Jelas bayarannya. Ya. Dan tidak ada lagi bayaran-bayaran yang lain. Dan jelas ada kwitansinya. Kalau di Malaysia Ustaz, di Malaysia itu cukup jelas semuanya. Nah, kenapa di tempat kita tidak bisa kita lakukan seperti itu? Nah, hal-hal yang seperti ini seharusnya itu sudah selesai. Yang kayak gini itu sudah selesai ya kalau bisa 30 tahun yang lalu. Seharusnya sudah selesai, tidak perlu jadi masalah. Yang kalau kita lihatlah di tempat kita ini Ustaz, masalahnya itu juga. Kita tidak, jadi masalah kita itu di situ-situ aja masalahnya. Kita nggak beranjak. Jadi masalah aja kita nggak pernah berubah begitu. Nah, ini harus kita, kalaupun kita punya masalah, memang orang hidup tidak ada masalah, harus kita rubah masalahnya. Jangan itu lagi. Yang kita harapkan nggak ada masalah kan begitu. Nah, transparan, jelas. Ya. Nah, tidak ada lagi pencaloan misalnya. Ya tidak ada. Ya langsung. Jadi Ustaz Syukri, hidup teratur itu enak. Hidup transparan itu enak. Orang bekerja juga nyaman. Tidak merasa ada yang mencurigai dia, ya ada yang kemudian buruk sangka sama dia. Ya kenapa timbul curiga? Kenapa buruk sangka? Kenapa kadang-kadang orang tidak transparan. Sesuatu yang jelas insya Allah akan membuat seseorang hidup bahagia. Yang kita cari itu keberkahan. Baik Ustaz. Mudah-mudahan niat baik pemerintahan nanti, mudah-mudahan insya Allah Allah kasih jalan untuk bisa memimpin Binjai ini. Semuanya ini dengan izin Allah bisa terlaksana. Amin ya rabbal alamin. Di bidang pemerintahan ini kami juga masyarakat cukup senang ya nanti adanya transparansi antara masyarakat dengan pemerintahan yang bersih, kemudian mengayomi dan sebagainya. Mohon doa dari Ustaz Syukri dan mohon doa juga dan dukungan dari seluruh masyarakat Kota Binjai, karena hal-hal yang seperti ini kita tidak bisa lakukan sendiri, bukan dengan Bang Rahmat sendiri, bukan dengan saya sendiri, tapi semua kita memerlukan partisipasi dulu dari seluruh masyarakat Kota Binjai. Baik Ustaz, terima kasih Ustaz. Insya Allah kita akan membahas lagi tentang misi-misi pendidikan nih. Saya juga kepingin pendidikan, nanti kita akan jumpa di hari yang lain. Masalah pendidikan, bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan anak, termasuk guru dan peserta didik lainnya. Insya Allah. Baik Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.